Prinsip yang kedua tadi apa? Berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini as-salafiyun ketika mewajibkan memulai dakwah dengan tauhid dan mengajak para dai, yaitu ustadz, untuk memulai dakwahnya dengan tauhid, bukan berarti berpaling dari semua konsekuensi dan aplikasi tauhid. Akan tetapi salafiyun menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas utama, memulai dari yang paling penting kepada yang penting, melaksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dan yang lainnya. Jadi bukan berarti dakwah al-sunnah itu tidak mengkaji yang lain. Hanya tauhid ya terus. Kapan kita pandai sholat, gitu kan? Nah, kapan kita pandai zakat, kapan kita pandai haji, kapan kita tahu hukum puasa dan semisalnya. Akan tetapi ahlus sunnah itu memprioritaskan dakwah tauhid itu yang paling diutamakan dan yang paling penting. Bukan berarti dakwah yang lain ditinggalkan. Nah, jangan orang salah paham. Tauhid terus kapan kita nak tahu bab muamalah, kapan kita nak tahu bab jihad, kapan bab enggak. Nah, dakwah ahlus sunnah itu adalah dakwah yang menyeluruh. Nah, ya semua diajarkan, tapi di sana ada yang prioritas, yang paling penting itu dulu yang didakwahkan. Nah, itu dulu yang disampaikan. Nah, karena ini akan menjadi pembuka ya semua ya mengurai daripada hati-hati yang malas akan menjadi semangat yang bermaksiat akan menjadi hilang dan seterusnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa kalau seandainya ayat-ayat yang pertama kali turun adalah tentang zina, larangan berbuat zina, maka niscaya orang-orang tidak akan meninggalkan zina. Kalau niscaya pertama kali ayat-ayat turun berkaitan dengan yaitu larangan dari minuman khamar, minuman keras, yaitu niscaya orang tidak akan meninggalkan minuman keras. Akan tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hikmahnya Allah menurunkan ayat-ayat atau perintah tentang tauhid, maka orang-orang ketika tauhidnya sudah menancap, nah akidahnya sudah mantap, dan mereka pun dengan serta merta atau dengan otomatis hatinya itu akan bisa menerima syariat yang lainnya. Nah, karena apa? Karena tauhid ini akan membentuk, yaitu tauhid ini akan membentuk yaitu kepribadian seseorang. Maka kata para ulama jelaskan, ya apabila tauhid seseorang itu sudah mantap, maka otomatis mereka ibadahnya, muamalahnya pun juga akan bagus, juga akhlaknya akan lurus dan benar. Maka ketika ada orang sangat kata mereka, kita ini dakwah sekarang mulai kita adalah kepada akhlak dulu, karena manusia ini butuh kepada akhlak. Mereka ini banyak yang kurang, ada baik mereka ini kurang dalam muamalahnya, kemudian kurang di dalam sehingga mereka berani bermaksiat segala macam ini karena akhlak mereka tidak bagus. Kalau udah akhlak mereka bagus kata mereka, maka kita akan mudah untuk menerima tauhid dan yang lainnya. Nah, maka ditanyakan hal ini kepada Syekh Shalih Fauzan juga di zaman ini. Beliau tanyakan bagaimana tentang orang-orang yang mengatakan kita mendahulukan dakwah itu kepada akhlak untuk menyentuh hati manusia supaya mereka mau menerima dakwah ini, karena kalau dia tauhid dulu mereka langsung mental dan semisalnya. Maka jawab kata beliau, ini tidak benar. Ini menyelisih dakwahnya para nabi dan rasul. Dakwah ini tauqifiyah. Dakwah ini adalah sudah jelas tuntunannya, apa yang pertama kali kalau didakwahkan. Nah, maka sudah ada ketentuannya. Nah, tidak kepada akhlak, tidak pula kepada kekuasaan dan seterusnya. Nah, maka tapi dimulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.